Sebenarnya tentang nasab itu kalau tidak ada masalah, kita percaya cukup ada referensi yang menunjukkan saja sudah selesai. Meskipun Robito sendiri sangat ketat dalam konteks kenasaban, tapi problemnya ini kan ada persoalan. Mau tidak mau verifikasinya harus ketat karena ada persoalan. Misalnya persoalan PSKP misalnya, pembelokan makam, pembelokan sejarah, kapitalisasi nasab, terus perbudakan spiritual. Saya langsung ke Kiai Bedilah. Kiai Bedilah, ada tanggapan? Silakan. Terima kasih Mas Yusuf. Saya tadi sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Ribut, bahwa eksklusivitas Ba'alwi itu menunjukkan bukan warisan ulama Nusantara. Menarik sekali ini, Mas. Kemudian ada beberapa catatan, Mas. Pertama, yang perlu kita pahami bersama adalah bahaya, sekali lagi, bahaya, saya ulang lagi, bahaya menyandarkan pada Nabi padahal tidak ada hubungannya dengan Nabi. Baik menyandarkan dalam konteks khobar, hadis, atau menyandarkan dalam konteks kenasaban. Sementara dia betul-betul tidak tahu persis, atau ada rentang waktu yang sudah sangat lama, 550 tahun. Kemudian dia mencoba menginterpolasi atau menyangkokkan nasabnya pada Nabi. Ini sesuatu yang sangat bahaya. Lebih baik hati-hati, ikhtiyat. Jadi ini bukan dalam konteks salah mencintai, Mas, tetapi mempercayai sesuatu yang sampai mengorbankan cinta. Sementara tingkat validitas informasi itu, ketersambungan itu betul-betul sangat jauh dari sumber keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan makanya saya ingin mengatakan, Mas, yang percaya pada nasab Ba'alwi padahal mutawatir juga tidak, sahih juga tidak, ahad juga tidak, bahkan dhaif juga tidak, maka secara otomatis dia akan bertanggung jawab dunia dan akhirat, Mas. Selama ini sebenarnya tentang nasab itu kalau tidak ada masalah, kita percaya cukup ada referensi yang menunjukkan saja sudah selesai. Meskipun Robito sendiri sangat ketat dalam konteks kenasaban, tapi problemnya ini kan ada persoalan, Mas. Mau tidak mau verifikasinya harus ketat karena ada persoalan. Misalnya persoalan PSKP misalnya, pembelokan makam, pembelokan sejarah, kapitalisasi nasab, terus perbudakan spiritual, atau tadi yang disebut oleh Dr. Ribut 3P itu tadi. Lah, dalam konteks ini, Kiai Imad itu betul-betul tidak hanya didasarkan pada firasat membaca fenomena, tapi betul-betul firasat membaca fenomena yang didasarkan pada sumber kebenaran ilmu pengetahuan. Ini kan luar biasa, yang notabene juga didasarkan kepada posisi dia yang masih istiqomah mengawal dan mendampingi perkembangan liizdil Islam wal Muslimin sekarang ini. Kemudian memang sesuatu yang agak aneh, Mas. Sekian abad tiba-tiba dulu tidak pernah ada masalah karena memang tidak pernah membuat masalah dari klan Ba'alwi, tiba-tiba begitu kuatnya glorifikasi dan interpolasi muncul Kiai Imad. Ya kalau saya sebut itu ya man yuharik ya Allah muharik. Siapa yang menggerakkan munculnya Kiai Imad dan diskursus publik seperti sekarang ini, ya memang itu sudah kehendak Allah untuk meluruskan agama yang diridhoinya, gitu, Mas. Ini ada catatan saya, Mas. Komitmen keislaman dari beberapa teman yang kuliah di Timur Tengah maupun di Barat itu hanya ditemukan di Indonesia, Mas. Jadi masyarakat Indonesia ini itu mempelajari Islam itu kan tidak hanya perspektif saintifik, tapi juga perspektif perilaku, Mas, haliyah. Terus terkait sebagai penutup,
tanggapan saya sebagai penutup dari tanggapan saya untuk ini. Tadi disinggung terkait dengan pernyataan Gus Dur yang dikutip oleh salah seorang ulama di pengantar buku yang ditulis oleh Hanif Alatas DKK itu menunjukkan fenomena pinter-pinternya Mbak Alwi merapat pada pernyataan Gus Dur, karena di situ ada tema cucu Nabi, sehingga seolah-olah orang itu diglorifikasi apa yang dinyatakan oleh Gus Dur itu betul-betul ada hubungannya dengan klan Mbak Alwi. Karena memang pada saat Gus Dur membuat Sumpah Pres saat itu ada pendamping dari Mbak Alwi yang sebenarnya itu pernyataan umum Gus Dur merespon salah seorang tokoh nasional yang mengatakan bahwa Nabi sudah tidak punya keturunan. Tapi Gus Dur menjawab secara universal yang kebetulan Mbak Alwi pintar sekali di situ merapat sehingga orang menganggap seolah-olah itu hubungannya dengan Mbak Alwi. Itu aja Mas Yusuf, terima kasih.